Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, yakni Pak Dr. Ismail DP MPD dan Ibu Dr. Nur Hasana MSI yang kami hormati, serta Bapak Ibu teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan video kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. Sebelum lebih jauh kami kelompok 3 membahas tentang makalah kami, perlu saya perkenalkan teman-teman kelompok kami. Kami kelompok 3 terdiri dari 4 orang, yakni saya Sudarmaji Halian, kemudian saya Suhana, saya Salmia Siombi, dan saya Humairotu Zahrozain. Lanjut pembahasan makalah kami kelompok 3 tentang kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Manajemen kepemimpinan suatu lembaga merupakan masalah yang sangat penting dalam pengelolaan. Maju tidaknya suatu lembaga sangat tergantung pada sistem dan manajemen tata kelola. Artinya, jika manajemen kepemimpinannya positif, maka dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Otomatis, lembaga tersebut akan maju dan berkembang. Namun sebaliknya, jika manajemen kepemimpinan kurang positif, maka lembaga tersebut akan terbelakang di segala bidang. Setiap aktivitas besar maupun kecil yang tercapainya tergantung kepada beberapa orang. Diperlukan adanya koordinasi di dalam segala gerak langkah. Untuk mengkoordinasikan semua gerak langkah tersebut, pimpinan suatu lembaga harus berusaha mengetahui segala situasi yang terdapat di lembaganya dalam segala bidang. Misalkan di suatu lembaga sekolah, usaha kepala sekolah dan guru-guru untuk mengetahui situasi lingkungan sekolah dalam segala kegiatannya disebut dengan supervisi atau pengawasan sekolah. Dalam makalah ini akan dibahas beberapa poin tentang kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Kita lanjut pada poin B, rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kepemimpinan pendidikan? 2. Bagaimana supervisi pendidikan? Dan 3. Apa sajakah permasalahan kepemimpinan dan supervisi pendidikan beserta solusinya? Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui kepemimpinan pendidikan, kemudian 2. Untuk mengetahui supervisi pendidikan, dan 3. Untuk mengetahui permasalahan kepemimpinan dan supervisi pendidikan beserta solusinya. Kita lanjut pada bab 2, pembahasan. A. Kepemimpinan pendidikan. 1. Pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan atau leadership berasal dari kata memimpin, lead. Kemudian kata lead ini berasal dari kata Anglo-Saxon yang artinya jalur perjalanan kapal yang mengarahkan pelaut. Kepemimpinan didefinisikan orang sesuai sudut pandang masing-masing. Misalkan, orang yang percaya pada teori sifat menyatakan bahwa para pemimpin dianugerahi sifat-sifat yang lebih unggul sehingga menyebabkan pemimpin tersebut berbeda dengan orang lain. Berdasarkan penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan pengaruh terhadap orang lain. Misalkan pada teori sifat, seorang pemimpin memiliki sifat-sifat yang unggul yang mampu membawa orang lain pada suatu kondisi tertentu. Kita masuk pada poin 2, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Adapun gaya kepemimpinan akan dijabarkan sebagai berikut.
1. Gaya kepemimpinan otoritas. 2. Gaya kepemimpinan demokratis. 3. Gaya kepemimpinan partisipatif. 4. Gaya kepemimpinan berorientasi. Dan kelima, gaya kepemimpinan situasional. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yakni Ibu Suhana. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Sudarmaji. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan poin 3, yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan. Adapun fungsi kepemimpinan pendidikan yang lebih dikenal dengan istilah E-Muslim, yaitu diantaranya 1. Sebagai pendidik atau edukator, yang kedua sebagai manajer, yang ketiga sebagai supervisor, yang keempat sebagai administrator, yang kelima sebagai leader atau pemimpin, yang keenam sebagai inovator, yang ketujuh sebagai motivator atau penggerak. Menurut Leslie dan Layard, seorang pemimpin atau manajer, maka dia harus memiliki yang pertama, planning atau perencanaan yang baik. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, staffing atau penyusunan personalia. Yang keempat, leading atau pengarahan. Yang kelima, controlling, pengawasan. Inilah kelima aspek yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita lanjut kepada poin B, yaitu supervisi. 1. Pengertian supervisi. Secara etimologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris to supervise atau mengawasi. Supervisi menurut beberapa sumber ahli lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super mengingatkan kita kepada suatu yang kuat atau sesuatu yang tangguh. Dalam hal ini kita kalau di sekolah itu ada orang yang memiliki kedudukan. Jadi sekolah dipimpin oleh kepala sekolah. Kalau di kampus dipimpin oleh seorang rektor. Kalau di instansi atau di kantor, maka akan dipimpin oleh seorang direktur. Sedangkan vision yaitu adalah bawahannya atau stafnya. Kalau di sekolah mungkin para guru-guru yang memerlukan kepala sekolah untuk aktivitas kesehariannya dalam pengontrolan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan oleh kepala sekolah untuk membantu para guru dan para staf lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Untuk selanjutnya, maka teman saya Salmia Siombiwi akan melanjutkan penjelasan poin selanjutnya. Kepada Ibu Salmia dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Suhana. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Suhana, yakni pada poin 2, prinsip-prinsip pendidikan. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi pendidikan di lingkungan pendidikan ialah bagaimana cara mengubah pola pikir yang bersifat autokrat dan korektif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif. Suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi
di mana guru-guru merasa aman dan merasa diterima sebagai subjek yang dapat berkembang sendiri. Untuk itu, supervisi harus dilaksanakan berdasarkan data, fakta yang objektif. Bila demikian, maka prinsip supervisi pendidikan yang dilaksanakan adalah prinsip ilmiah, B. Prinsip demokratis. Kemudian poin ketiga, tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. A. Tujuan supervisi pendidikan. Pada zaman penjajahan, supervisi dijalankan oleh pemilik sekolah atau kepala sekolah terhadap guru-guru di wilayahnya. Tujuannya ialah mengetahui apakah segala peraturan, perintah atau larangan dijalankan sesuai dengan petunjuk. Apabila semuanya sudah sesuai dan tidak menyimpang sedikit pun, maka sekolah itu dinilai baik. B. Fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran baik Rasenjen maupun Ayer mengemukakan bahwa fungsi utama supervisi pendidikan ialah membina program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga selalu ada usaha perbaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Humairah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan melanjutkan presentasi dari tugas makalah kami pada pembahasan permasalahan kepemimpinan dan supervisi di lapangan serta solusinya. Permasalahan pertama yang kami temukan terkait dengan kepemimpinan yaitu minimnya kesadaran seorang pemimpin terhadap fungsi dan tugasnya dalam pendidikan. Kemudian solusinya adalah bagaimana seorang pemimpin ia menyadari terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin terutama dalam bidang pendidikan, sebab hal inilah yang menunjang kemajuan pendidikan serta tercapainya visi dan misi suatu lembaga pendidikan. Semisal seorang pemimpin yang menyadari fungsi dan tugasnya sebagai supervisor, maka ia harus mampu memberi pembinaan untuk seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar dengan lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Permasalahan kedua terkait dengan supervisi dan solusinya. Nah, permasalahannya adalah minimnya usaha dan tindakan seorang pemimpin sekolah yang berupa bantuan pembenahan kinerja guru dalam pendidikan dan pembelajaran yang kurang efektif dan efisien. Solusinya adalah seorang pemimpin harus berupaya memberi bantuan pembenahan kinerja guru dalam pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien yang berpusat pada perkembangan dan kemajuan dalam bidang pendidikan. Itu saja penyampaian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.